Apa arti kaya bagimu? Kebanyakan dari kita mungkin langsung membayangkan angka, rekening dengan banyak digit, rumah besar, mobil mewah, gelar yang mentereng. Tidak salah, tapi ada satu hal yang sering terlewatkan. Sebelum semua itu muncul di luar, ada sebuah fondasi yang harus dibangun di dalam pikiran kita. Kekayaan sejati selalu dimulai dari pola pikir. Ia datang lebih dulu. Uang hanyalah penumpang yang menyusul kemudian, mengikuti arah pikiran yang kita tuju. Tapi mental kaya ini seringkali tidak terlihat. Ia tidak berisik, ia tidak pamer. Ia bekerja dalam sunyi, dalam keputusan-keputusan kecil sehari-hari, yang bahkan kita lakukan tanpa sadar. Dan inilah yang menarik. Mungkin kamu sudah punya tanda-tandanya, tanda bahwa mentalmu sudah lebih dulu kaya, jauh sebelum dompetmu mengikutinya. Mari kita masuk bersama-sama dalam ruang refleksi ini. Kita akan menelusuri 7 tanda kamu punya mental kaya, tanpa kamu sadari. Ini bukan tentang menghakimi, tapi tentang mengenali, tentang menyadari kekuatan yang mungkin sudah lama tertanam dalam dirimu. Tanda pertama ini mungkin yang paling klasik tapi paling mendasar. Kamu nyaman menunda kesenangan. Di dunia yang serba instan, di mana klik sekali barang datang esok hari, kemampuan untuk berkata, "Tunggu, nanti saja," adalah sebuah kekuatan super. Ini bukan berarti kamu tidak bisa menikmati hidup. Bukan, ini tentang pilihan sadar. Kamu tidak merasa tersiksa karena belum membeli gadget terbaru. Kamu tidak gelisah karena belum liburan ke destinasi yang lagi hits. Kamu bisa duduk tenang, melihat iklan diskon gila-gilaan, dan berpikir, "Aku ingin tapi tidak perlu sekarang." Di balik itu ada sebuah keyakinan yang dalam, bahwa ada sesuatu yang lebih baik di ujung penantian. Stabilitas masa depan lebih berharga daripada kepuasan sesaat. Disiplin terasa bukan sebagai beban, tapi sebagai pilihan yang memberdayakan. Kamu memilih untuk membangun benteng keamananmu sendiri, batu bata demi batu bata, daripada menghabiskannya untuk kembang api yang sekejap padam. Coba ingat keputusan terakhirmu. Ketika kamu menginginkan sesuatu, apakah dorongan pertama kamu adalah bagaimana caranya aku bisa mendapatkannya sekarang? Atau adakah ruang di pikiranmu untuk bertanya, apakah ini langkah terbaik untuk versi diriku di tahun depan? Tanda kedua ini adalah ujian sesungguhnya dari kedamaian batin. Kamu tidak mudah iri pada pencapaian orang lain. Lihatlah media sosial. Seakan-akan hidup orang lain adalah rangkaian kesuksesan yang mulus. Promosi, rumah baru, motor baru, pernikahan mewah, liburan eksotis. Mental miskin akan melihat itu dan merasa terkikis. Kok dia bisa? Aku mah tidak mungkin. Rasanya seperti tertinggal kereta, padahal kita bahkan tidak berada di rel yang sama. Tapi kamu, dengan mental kaya yang mungkin tak kamu sadari, bisa melihat postingan itu dan ikut senang. Kamu bisa memberikan like tulus. Kamu bisa melihatnya sebagai inspirasi, bukan ancaman. Kamu memahami sebuah kebenaran sederhana. Perjalanan setiap orang itu unik. Fokusmu bukan lagi pada mengapa dia dapat dan aku tidak, tapi pada apa langkah selanjutnya di jalurku sendiri. Kamu tidak terpancing untuk membeli barang hanya agar tidak kalah. Gaya hidupmu adalah pilihanmu, bukan reaksi dari gaya hidup orang lain. Ini adalah tanda batin yang kuat, batin yang tidak mudah goyah oleh pencapaian luar orang lain, karena ia sibuk membangun pencapaian dalam untuk dirinya sendiri. Tanda ketiga ini tentang hubunganmu dengan uang. Perhatikan reaksimu. Ketika uang datang, misalnya dapat bonus atau bayaran proyek, apakah kamu langsung panik? Wah, ini harus beli apa ya? Harus langsung dihabiskan nih biar nggak ludes. Atau, kamu bisa menarik napas, melihat nominalnya dengan tenang dan mulai merencanakan berapa untuk ditabung, berapa untuk dinikmati, dan berapa untuk investasi. Sebaliknya, ketika uang pergi,
Ketika ada pengeluaran besar atau situasi darurat, apakah ketakutan langsung menyergap? Atau kamu bisa tetap jernih karena tahu bahwa uang adalah aliran, ia datang dan pergi, dan kamu memiliki fondasi untuk menghadapinya? Mental kayak memperlakukan uang sebagai alat, seperti palu di tangan tukang kayu. Ia dihargai, dirawat, dan digunakan dengan tujuan, bukan sebagai berhala yang dipuja atau sebagai monster yang ditakuti. Kamu mengelola uang, kamu tidak dikuasai olehnya. Ketenangan ini adalah ciri khas dari orang yang merasa aman, bukan karena jumlah uangnya banyak, tapi karena ia percaya pada kemampuannya untuk menghasilkan dan mengelolanya lagi di masa depan. Tanda keempat ini tentang prioritas. Kamu memilih untuk bertumbuh dalam diam daripada terlihat hebat di keramaian. Di era pamer ini, godaan untuk terlihat sukses itu sangat besar, tapi kamu lebih memilih sesuatu yang berbeda. Kamu lebih peduli pada progres yang kamu buat di balik layar daripada standing ovation di panggung. Kamu tidak merasa perlu membagikan setiap sertifikat kursus yang kamu ikuti. Kamu tidak perlu menceritakan setiap jam yang kamu habiskan untuk membaca buku, berlatih skill, atau merefleksikan kesalahan. Kamu nyaman dengan fase belum terlihat. Kamu percaya bahwa akar yang kuat tumbuh dalam kegelapan tanah, dan kamu sedang fokus memperdalam akar-akarmu itu. Ini adalah kesabaran tingkat tinggi. Ia berasal dari keyakinan bahwa hasil besar hampir selalu lahir dari kerja sunyi. Pengakuan dari luar itu bisa datang dan pergi, tapi kemampuan yang kamu asah dalam diam, itu akan menetap selamanya bersamamu. Tanda kelima ini tentang visi jangka panjang. Kamu bersedia menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk mempelajari sesuatu yang hasilnya tidak instan. Misalnya, kamu mulai belajar mengelola keuangan pribadi, membaca buku tentang investasi, mencoba memahami saham atau reksadana. Pada bulan-bulan pertama, bahkan tahun pertama, mungkin tidak ada perubahan dramatis, tidak ada cuan besar yang langsung terlihat. Orang dengan mental instan akan menyerah, buang-buang waktu saja, nggak ada hasilnya. Tapi kamu tetap melakukannya, karena kamu paham prinsip tanam dan tuai. Kamu sedang menanam pohon mangga, kamu tidak mengharapkannya tumbuh besar dalam semalam. Kamu merawatnya hari ini untuk keteduhan yang akan dinikmati oleh dirimu di masa depan, bahkan oleh generasi setelahmu. Belajar hal-hal yang tidak langsung menghasilkan uang, seperti filsafat, psikologi, atau sekadar membaca biografi orang-orang hebat, adalah tanda bahwa kamu membangun infrastruktur pikiran, dan infrastruktur inilah yang nantinya akan menopang segala kekayaan fisik yang datang kepadamu. Refleksi. Apa yang sedang kamu pelajari hari ini, yang hasilnya baru mungkin kamu rasakan 5 tahun lagi? Tanda keenam ini tentang kemandirian emosional. Kamu tidak membutuhkan pujian atau persetujuan orang lain untuk mengambil langkah. Ini mungkin yang paling sulit. Kita terlahir sebagai makhluk sosial, dan pengakuan itu rasanya seperti obat. Tapi mental kaya mulai beranjak dari ketergantungan itu. Kamu bisa memutuskan untuk memulai bisnis sampingan meski keluarga meragukan. Kamu bisa memilih karir yang tidak populer tapi sesuai passionmu, meski teman-temanmu tidak mengerti. Kamu bisa posting konten yang kamu yakini, meski likes-nya sedikit. Kamu nyaman berjalan sendiri untuk sementara waktu. Komentar negatif tidak mudah menjatuhkanmu, karena kompas utamamu ada di dalam dada, bukan di luar. Ketenangan batin ini adalah modal yang tak ternilai. Ia membebaskanmu dari siklus kejar-kejaran yang melelahkan. Kamu hidup berdasarkan standarmu sendiri, berdasarkan keyakinanmu sendiri, dan itulah kekayaan sejati. Kebebasan untuk menjadi dirimu, tanpa perlu izin dari siapapun. Tanda ketujuh ini adalah fondasi dari semuanya. Kamu mengambil tanggung jawab penuh atas hidupmu. Tidak ada lagi kalimat seperti, aku nggak bisa kaya karena orang tuaku biasa saja. Aku nggak dapat promosi karena bosnya pilih kasih. Aku gagal karena ekonominya lagi sulit. Mental kaya memahami bahwa walaupun keadaan luar mempengaruhi,
Respons kita terhadap keadaan itu adalah kekuasaan kita sepenuhnya. Kamu berhenti menyalahkan. Kamu berhenti mencari alasan. Sebaliknya, fokusmu bergeser ke solusi. Apa yang bisa aku kendalikan? Langkah kecil apa yang bisa aku ambil hari ini untuk memperbaiki situasi? Apa yang bisa aku pelajari dari kegagalan ini? Kamu siap menanggung konsekuensi dari setiap pilihanmu, baik atau buruk, karena kamu tahu itulah harga dari kendali. Dan dengan mengambil kendali penuh, kamu juga mengambil kekuatan penuh untuk mengubah nasibmu. Ini adalah tanda puncak kedewasaan finansial dan mental. Orang kaya mentalnya selalu merasa memegang setir. Mereka tidak pernah merasa hanya sebagai penumpang di dalam hidupnya sendiri. Jadi teman-teman, dari ketujuh tanda ini, berapa banyak yang sudah berdetak dalam dirimu? Jika kamu menemukan 2 atau 3 saja, itu sudah merupakan modal yang luar biasa besar. Itu adalah benih yang sudah tertanam, tinggal disiram, dirawat, dan diberikan cahaya. Ingat, mental kayak tidak berisik, ia bekerja tanpa suara. Dalam keputusanmu untuk menabung sedikit hari ini, dalam ketenanganmu melihat orang lain sukses, dalam tanggung jawabmu atas setiap pilihan. Ia bekerja setiap hari, diam-diam, dan ketika waktunya tiba, ketika semua tanda ini sudah menjadi karaktermu, dunia luar akan mulai menyesuaikan, uang akan mengikuti, kesempatan akan datang, ketenangan akan menjadi rumahmu. Sebelum kita tutup, izinkan saya mengingatkan sekali lagi. Sebelum dompetmu kaya, pikiranmu harus siap lebih dulu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berefleksi bersama. Tidak perlu buru-buru. Bawa pulang satu pertanyaan yang paling menyentuh hatimu, dan biarkan pertanyaan itu membimbing langkahmu selanjutnya. Sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya. Jagalah pikiranmu karena di sanalah segalanya dimulai. Salam Bakolangin.